Dalam sejarah pun tokoh-tokoh besar itu diilhami oleh Alkitab. Saya berikan contoh. Tahun 2001 saya kadang-kadang tidak sadar, saya pernah menulis satu buku yang judulnya Religi dan Religiusitas Bung Karno. Ini sampai 3 kali cetak ulang, di belakang itu masih ada sisa-sisa dari buku 10 tahun yang lalu. Buku ini mendapat sambutan dari tokoh-tokoh besar. Waktu itu mulai Presiden Abdurrahman Wahid, Mas Guruh Soekarno, Profesor Dr. Said Agil Sirat, Dr. T.H. Sumartana, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang diganggu SBY, Dr. Andes Cornelis Lehe, Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua PP Muhammadiyah saat itu. Kemudian dari Romo Ismartono Katolik, Permadi dari tokoh kepercayaan, Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat dari intelektual Syiah. Saya kadang-kadang mikir, kok waktu itu saya serius sekali bikin kayak begini. Apa yang sesungguhnya waktu melatar belakang saya menulis buku ini dulu? Karena Bung Karno itu secara formal kan tokoh Islam. Tapi coba, ketika diberikan gelar doktor honoris causa dalam bidang ilmu tauhid, yang keluar dari mulutnya bukan Al-Quran tapi Injil. Ini kan aneh. Ketika Bung Karno menghadapi perdebatan tentang Indonesia ini negara agama atau negara sekuler, yang dikutip sabda Yesus, berikanlah kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah, dan kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Ketika Soekarno menghadiri Kongres Muhammadiyah 1965 di kota Bandung, Bung Karno mengatakan, jikalau aku teringat akan anak-anak kecil itu, saudara-saudara, aku teringat akan siapa? Aku teringat akan Yesus van Nazaret. Yesus van Nazaret bersabda, "Bring the kinderen tot mij." Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena dia yang akan memperoleh Koninkrag van God, kerajaan Allah. Untuk menulis buku ini saya wawancara dengan Ibu Hartini, istri Bung Karno. Beliau ngomong dalam bahasa Belanda dan saya tidak lancar bahasa Belanda. Saya hanya mendapatkan 1 semester bahasa Belanda ketika saya kuliah di Fakultas Hukum. Kemudian untuk mengakali supaya saya nggak lewat apa itu pikiran-pikirannya, saya bawa tip rekaman, saya rekam. Nah kemudian setelah itu saya terjemahkan pelan-pelan, kalau saya salah saya tanya ahli bahasa Belanda. Dia bilang apa? Ketika Bung Karno mengumumkan pentingnya kerja keras bagi rakyat Indonesia, dia mengatakan, saya ingatkan kepada saudara-saudara, bangsa Indonesia ini bukan bangsa tempe, tapi bangsa elang Raja Wali. Saya membaca tadi malam dari Spreuken van Salomon. Apa itu Spreuken van Salomon? Amsal Salomo. Dia mengatakan apa? Khatot demir, pergi belajarlah kepada semut. Nah, coba bayangkan. Luar biasa.